Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel teman-teman semua. Di pertemuan ke-6 ini, aku akan kembali membahas mengenai keterampilan komunikasi di era digital. Baik, materi yang pertama yaitu bagaimana kontribusi keempat keterampilan tersebut dalam komunikasi bisnis. Keempat keterampilan tersebut yaitu keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan mendengarkan. Menurut ahli komunikasi manusia, yaitu 45% adalah mendengarkan dan menyimak pesan yang disampaikan orang lain. Sedangkan untuk membaca sendiri 16%. Dan berbicara yang kita lakukan sebanyak 30% dari kegiatan komunikasi kita sehari-hari. Sedangkan menulis hanya 9% saja. Lantas, pengaruh komunikasi tersebut terhadap penyampaian informasi yang disampaikan melalui komunikasi, ternyata bila informasi diserap dengan cara membaca, maka kita akan mengingat 10% dari seluruh informasi yang dibaca. Sedangkan mendengarkan, orang bisa menangkap 20% dari informasi. Kalau melihat, ternyata kita hanya menyerap 30%, dan bila kita mendengarkan dan melihat, maka kita akan menyerap 50% dari informasi yang kita terima. Penelitian komunikasi menunjukkan ternyata 70% jam kerja kita digunakan untuk berkomunikasi. Materi selanjutnya, bagaimana cara komunikasi membaca, menulis, berbicara, mendengarkan yang efektif. Yang pertama, cara berkomunikasi membaca yang efektif. Pertama yaitu scanning, yaitu membaca sepintas lalu bertujuan untuk mendapatkan informasi, menjawab pertanyaan, atau menyelesaikan masalah. Yang kedua, skimming adalah membaca dengan awal sebuah bacaan secara cepat untuk memperoleh gambaran umum atau inti dari buku. Yang ketiga, membaca kalimat topik akan berguna ketika mendapatkan bacaan yang padat atau konten yang benar-benar asing atau baru. Yang keempat, baca secara detail. Maksudnya adalah, bacalah bagian utama atau bagian yang padat dari bacaan tersebut untuk menyaring bukti pendukung atau mendapatkan isi dari apa yang kita baca. Dan yang kelima, bacalah untuk meningkatkan kemampuan menulis Anda. Selanjutnya itu, cara berkomunikasi menulis yang efektif. Yang pertama, perencanaan adalah proses pengumpulan ide atau memikirkan fokus data yang ditulis. Yang kedua, pembentukan atau penulisan memiliki proses berpikir yang berbeda. Namun, cara berpikir harus dituangkan dalam urutan logis yang dapat mengerti saat dibaca. Yang ketiga, penulisan draft. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain menulis sebuah kalimat yang simpang. Maksudnya adalah sebuah kalimat yang menyampaikan informasi kepada si pembaca dalam bentuk pemikiran orisinal. Revisi. Yang keempat adalah revisi, yaitu tulisan ulang draft dengan menambahkan atau memotong ataupun mengganti dan memindahkan tulisan-tulisan pada draft agar lebih jelas. Dan yang kelima, menyuting. Menyuting ini adalah langkah kunci yang seringkali dilewatkan oleh para penulis, yaitu penyutingan memerhatikan tata bahasa, ejaan, dan tanda hubung serta dan lain-lainnya. Dan yang keenam, bacaan akhir. Maksudnya adalah membaca di akhir tulisan. Setelah kita selesai menulis, maka kita baca keseluruhan tulisan kita tersebut. Baik, selanjutnya yaitu cara berkomunikasi berbicara yang efektif. Di sini ada 5 cara berbicara yang efektif. Yang pertama, berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Dalam urusan berbicara, biasanya kita kesulitan untuk dapat berpikir dengan jelas tentang apa yang akan kita bicarakan. Yang kedua, kenali lawan bicara Anda. Kenali dengan siapa Anda akan berbicara. Yang ketiga, buatlah pembicaraan yang ringkas namun efektif. Berbicara secara efektif pada prinsipnya, berbicara seperlunya dengan bahasa yang dimengerti oleh lawan bicara Anda. Yang keempat, beri gambaran pada perbincangan. Memberikan contoh, kasus mengenai konsep bahasa pada lawan bicara dapat membantu penyampaian pesan supaya dapat diterima lawan bicara. Dan yang kelima, hindari kata-kata atau pengisian yang tidak penting.
Dan selanjutnya, yang terakhir, cara berkomunikasi mendengarkan yang efektif. Di sini terdapat 7 cara berkomunikasi mendengarkan yang efektif. Yang pertama, penuh perhatian dan rileks. Dengan perhatian yang penuh, kita terus dapat hadir dan intens dengan orang kita dengarkan. Yang kedua, pertahankan kontak mata, intinya buat perhatian kita dan berfokus kepada lawan bicara kita. Yang ketiga, dengarkan dan buat gambaran. Maksudnya di sini adalah dengarkan penuh perhatian untuk membuat gambaran yang kita tentukan, pembacaan atau pembicaraan. Yang keempat, jangan menyela. Salah satu membuat komunikasi rusak adalah menyela pembicaraan lawan bicara Anda. Yang kelima, bertanya untuk klasifikasi dan memahami. Jika kita tidak tahu, maka kita bertanya kepada lawan bicara kita tentang apa yang dia sampaikan. Yang keenam, berpikir terbuka. Penting untuk kita mendengarkan dengan pikiran yang tidak memihak atau tidak menilai secara mental terhadap lawan bicara kita. Dan yang ketujuh, rasakan apa yang orang lain rasakan, yaitu lakukan yang terbaik untuk menempatkan diri kita pada posisi mereka dan melihat situasi dan sudut pandang mereka. Baik, materi kita yang terakhir yaitu jenis-jenis situasi dalam keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam keterampilan mendengarkan, terdapat 2 jenis situasi. Yang pertama yaitu situasi interaktif, yaitu terjadi dalam percakapan, tatap muka, ataupun di telepon. Yang kedua, situasi non-interaktif. Ada 3 jenis situasi saat berbicara. Yang pertama, situasi interaktif. Yang kedua, situasi semi-interaktif. Dan yang ketiga, situasi non-interaktif. Dan selanjutnya, ada 2 klasifikasi saat membaca. Yang pertama, membaca permulaan atau membaca di awal. Yang kedua, membaca lanjutan. Dan yang terakhir, keterampilan dalam menulis juga dibedakan ke dalam 2 hal. Yang pertama, menulis permulaan, dan yang kedua, menulis lanjutan. Sekian penyampaian materi saya pada pertemuan ke-6 ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.